Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurfauzia Darmawan dengan NIM G0024217 dari kelompok K3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi 2.2. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari traktus respiratorius superior. Nah, untuk traktus respiratorius superior ini dia ada 3 organ, ada nasus atau hidung, kemudian juga ada faring dan laring. Yang pertama kita masuk ke nasus. Nah, nasus ini dia punya beberapa tulang penyokong ya. Yang pertama ada os nasal yang di sini, kemudian ada os maksila dan os frontal. Tapi di sini os maksila dan os frontalnya tidak terlihat jelas ya. Nah, kemudian dia juga punya beberapa kartilago. Di antaranya di sini ada kartilago septinasi lateral, kemudian kartilago alaris mayor, kartilago alaris minor, kartilago septinasi yang biasa, juga kartilago alaris minor ya, ini sama. Alaris minor, maaf ya, ini alaris mayor. Ini alaris mayor yang dextra, yang ini alaris mayor yang yang ini alaris mayor yang lateral, yang ini alaris mayor yang media. Nah, di dalam hidung ini juga dia ada beberapa kafum. Nah, ada yang pertama ada apertura. Apertura ada 2, atau apertura itu kayak pintu gitu loh. Nah, yang pertama ada nares atau apertura nasalis bagian anterior, dan yang kedua ada coane atau apertura nasalis bagian posterior. Nah, di mana sih letaknya itu? Di gambar ini nggak ada, cuman yang nares tuh dia di bagian sini. Nah, kalau yang coane itu dia di bagian sini, kayak masuknya udara meninggalkan hidung gitu loh. Nah, dia juga terbagi jadi beberapa regio. Ada vestibulum nasi, kemudian vestibulum nasi ini bagian depan sini ya. Kemudian juga ada regio respirasi yang sebelah sini, dan juga regio respirasi sebelah sini, dan regio olfaktori. Lanjut, nah di hidung juga dia ada beberapa sinus. Pertama ada sinus frontal, sinus etmoidal, sinus maxillaris, terus juga ada sinus splenoid. Nah, aku lupa masukin gambarnya. Kalau di hidung ini dia di dinding, kalau dilihat dari dinding lateralnya ya, dia itu ada punya tiga tulang nih. Di sini kelihatan nih gambarnya. Nah, punya 3 tulang kan. Nah, 1, 2, 3. Nah, yang ini tuh dia namanya concha nasalis superior. Yang ini concha nasalis media, yang ini concha nasalis inferior. Nah, ketiga tulang itu dia membentuk 4 saluran udara atau saluran nafas. Nah, saluran nafasnya tuh di sini ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama itu namanya recessus splenoetmoidal. Nah, yang kedua ada meatus nasi superior. Terus ada yang ketiga ini meatus nasi media, dan ini meatus nasi inferior. Nah, masing-masing dari bagian itu dia punya muaranya juga. Nah, buat yang recessus splenoetmoidal itu nanti dia bermuara ke sinus splenoidalis. Nah, buat yang kedua yang meatus nasi superior, dia akan bermuara ke cellulae etmoidalis posterior. Nah, untuk yang meatus nasi media, dia ini muaranya paling banyak, ada 4. Yang pertama ada cellulae etmoidalis media, sinus maxillaris, sinus frontalis, dan cellulae etmoidalis anterior.
Yang terakhir, meatus nasi inferior, dia akan bermuara ke ductus nasolacrimaris. Nah, lanjut ke inervasi ya. Di sini masih pakai gambar yang sama. Nasus ini dia akan diinervasi oleh kalau lihat di sini sih dia ada arteri ethmoidalis anterior, arteri ethmoidalis superior, arteri splenopalatina, ada palatina mayor juga. Nah, nanti itu di sini akan terbentuk yang namanya plexus Kieselbach. Nah, plexus Kieselbach itu dia biasanya yang akan mengindikasi adanya epistaksis atau mimisan. Nah, si Kieselbach itu dia terbentuk dari beberapa plexus atau beberapa arteri gitu gabungan. Nah, yang pertama adalah labialis superior, kemudian palatina mayor, ada splenopalatina, dan yang terakhir ethmoidalis anterior. Nah, kalau yang di belakangnya yang akan mengindikasi epistaksis yang posterior, dia ada namanya plexus Woodruff kalau nggak salah namanya. Dia itu terbentuk dari ethmoidalis posterior dan splenopalatina. Nah, untuk venanya, nah ini ada nih locus Kieselbach. Nah, ini locus Kieselbach, sorry nggak kelihatan. Nah, di venanya ya kurang lebih sama. Di sini ada vena ethmoidalis anterior, vena ethmoidalis posterior, vena labialis superior, dan splenopalatina. Lanjut, untuk vaskulari terbesar dari nasus ini, dia untuk sensori penciuman gitu kan, hidung identik dengan penciuman ya. Nah, dia ini divaskularisasi oleh diinervasi, salah, maaf, typo. Diinervasi oleh nervus olfactory yang ini. Selain itu juga ada cabang-cabang dari nervus ophthalmicus. Di sini ada ethmoidalis anterior, ada ethmoidalis posterior juga. Mana ya? Di sini nggak kelihatan. Anterior sama posterior. Terus juga ada nervus facialis dan nervus maxillaris. Oke, lanjut ke faring. Nah, faring ini dia ada 3 ya. Ada nasofaring, orofaring, laryngofaring. Nah, buat nasofaring itu dia tingginya setinggi VC1 dan VC2, VC1 sampai VC2. Fungsinya untuk respiratori. Nanti dia ada ada saluran penting yang ngubungin antara telinga sama hidung yang namanya tuba Eustachiae, yang mana dia ada pintu namanya opte, maaf. Kemudian orofaring, dia ini terletak di VC2 sampai VC3. Fungsinya untuk proses pencernaan. Dia ada bangunan pentingnya, ada isthmus socium. Kemudian di laryngofaring dia terletak di VC3 sampai VC5. Ada fossa viriformis yang untuk reseptor benda tajam, dan juga ada vallecula epiglottis atau buat benda yang halus. Nah, vaskularisasinya bisa dilihat di sini. Ada arteri caratis externa, arteri caratis interna, arteri caratis communis, sama vena jugularis ya. Inervasinya sama nervus vagus dan nervus glossopharyngeus. Nah, lanjut ke laring. Laring ini tuh dia merupakan saluran pencernaan, sphincter, dan organ fonasi yang membentang dari lingua hingga trakea. Nah, laring ini merupakan saluran yang fleksibel saat proses menelan. Tingginya setinggi VC3 sampai VC6.
Nah, di sini ada bangunan-bangunan penting. Nah, di sini ada epiglotis ya, yang ini. Kemudian juga ada kartilago tiroid, yang nanti tuh kalau di cowok, kalau besar bakal jadi Adam's apple. Ada kartilago cricoid sama kartilago trachea. Udah sih. Nah, buat vaskularisasi sama inner terus dia kayak ada yang penting juga buat suara. Ada ligamen vokal, ada vocal fold, ada musculus vokalis juga. Yang buat dia ngeluarin suara gitu. Nah, buat vaskularisasi dan inervasinya, yang pertama vaskularisasinya dia ada ramus laryngeus superior, arteri thyroidea inferior, dan juga ramus laryngeus inferior, arteri thyroidea inferior. Nah, untuk inervasinya dia pakai yang pentingnya dia pakai ini buat mengeluarkan suara. Dia pakai nervus laryngeus recurrens. Dan juga ada pakai nervus vagus. Lanjut. Kita masuk ke core. Core ini adalah jantung. Nah, dia ini batas-batasnya. Nah, untuk ini bagian kanan atas dia tuh SIC2 linea parasternalis dextra. Yang ini yang kiri atas sama SIC2 linea parasternalis dextra sinistra. Yang kanan bawah ini SIC4 linea parasternalis dextra. Yang terakhir yang kiri bawah ini ada di SIC5 linea mid clavicula sinistra. Nah, di sini jantung tuh dia punya punya sinus. Ada 2 sinus, ada sinus transversus dan sinus obliquus. Nah, apa sih sinus-sinus itu? Nah, si sinus-sinus itu tuh yang transversus buat dia masuk, kalau nggak salah, buat dia masuk ke jantungnya. Nah, sedangkan yang sinus transversus tuh buat dia alur di mana aorta dan trunkus pulmonalis meninggalkan jantung. Sedangkan yang sinus obliquus berarti dia saat memasuki jantung. Nah, di sini juga ada pleura parietalis. Pleura tuh dia tuh kayak pembungkus dari jantung itu. Enggak deh, maaf. Udah, kita lanjut. Nah, lanjut. Di sini ada apex cordis atau apex tuh kayak dia tuh bakal jadi ujung gitu. Nah, si jantung ini tuh dia akan dieratkan oleh beberapa ligamen kan. Nah, dia akan ada yang berikatan dengan sternum di sini, di depan sini. Nah, dia ada ligamen namanya sternopericardiaca. Terus ada yang sama processus sipoideus juga kan. Berarti namanya jadi sipopericardiaca. Terus ada yang dari ligamen diafragma juga, yang diafragma ini namanya dia bakal jadi perikardioprenica. Dan terakhir ada vertebrae yang di belakang itu loh. Nah, dia berarti namanya vertebropericardiaca. Oke, sekarang kita masuk ke atrium dan ventricle. Nah, di sini kita ke atrium ke atrium sama ventricle dexter dulu. Nah, di sini ada fossa ovalis. Di sebelahnya tuh ada limbus. Nanti ini ada crista terminalis. Crista terminalis itu yang akan memisahkan bagian halus dan bagian kasar. Nah, bagian halusnya itu namanya sinus venosum cavarum. Sedangkan yang bagian kasar namanya musculus pectinati. Sini nggak ada. Terus dia
ada beberapa ostium juga. Terus dia akan ya deh. Nah lanjut ke ventricle kiri. Nggak ada, yang kita balik ke kanan dulu deh. Nah di sini ada, dia akan diinervasi oleh, dia akan masuk vena cava superior, ada vena cava inferior juga ada juga berapa ostium, ada juga valvula, nanti akan dijelasin. Ada musculi papillaris, ada musculi papillaris yang septalis sama anterior. Ada trigonum coach juga, trigonum karena dia ngebentuk segitiga ya. Nih, ini nih auricula dextra yang tadi aku bilang musculus pectinati itu yang bagian kasar. Udah, kita lanjut ke yang sinistra. Yang sinistra itu di sini ya kita bisa lihat ada dia di masuk vena pulmonalis sama, terus ada trabecula juga, ada valvula foraminis ovalis, terus dia juga punya ostium juga. Terus kayak dia punya beberapa trabecula juga, ada musculi papillaris, yang ini dia masuk trabecula. Terus juga ada trabecula septomarginalis, ini juga nih yang ini. Lanjut. Nah, atrium sinister sama ventricle sinister ini dia itu akan dimuarai oleh dua vena pulmonalis dextra dan juga satu vena pulmonalis sinistra inferior dan satu vena pulmonalis sinistra superior. Nih dua vena pulmonalis, yang ini pulmonalis sinistra superior dan pulmonalis sinistra inferior. Nah lanjut, ini kita ada skeleton cordis. Nah skeleton cordis ini dia terdiri dari annulus fibrosum dan trigonum fibrosum. Nah terus juga dia ada katup-katup. Nah katup-katupnya tuh ada 4. Ini namanya valvula atrioventricular yang tricuspid, yang ini valvula atrioventricular yang mitral atau yang bicuspid, yang ini valvula aorta, yang ini valvula pulmo. Lanjut, di sini ada ini buat ngasihin listrik itu, sistem konduksi. Nah, yang pertama tuh ada nodus sinuarterialis atau nodus SA. Terus dia akan mengalirkan listrik ke nodus atrioventricularis. Nah, habis itu dia ke funiculus atrioventricularis. Nah, di sini dia akan bercabang jadi ke crux sinister sama crux dexter, atau kita sering dengarnya tuh serabut Purkinje. Nah oke, lanjut. Ini vaskularisasinya mungkin sama ya, ada vena cardiaca, vena ventriculus sinister, ada ya kurang lebih kayak gitu. Yang ini ada arteri coronaria sinistra, arteri coronaria dextra. Udah. Terakhir kita masuk ke anatomi dari tractus respiratorius inferior. Nah, ini tuh ada beberapa organ juga. Yang pertama ada trakea. Trakea akan disusul sama bronkus, pleura, dan pulmo. Nah, yang pertama trakea. Trakea ini adalah tabung fibrokartilagin yang panjangnya sekitar 9-15 cm dari saluran pernapasan bawah inferior tadi. Kemudian letaknya di VTH5. Dia letaknya tinggi VC6 sampai VTH4 lah kurang lebih. Nah, terus di sini tuh kayak dia tuh punya beberapa bangunan penting. Yang pertama ada carina sama bifocarcio. Bifocarcio ini sini nggak ada. Nah, bifocarcio itu apa sih? Nah, bifocarcio itu yang ini. Ada 1, ada 2. Nah, itu bifocarcio. Nah, dia itu letaknya di VTH 4 atau 5.
Nah, di dalam bifocaccio itu dia ada yang namanya carina. Nah, carina ini tuh dia tuh penonjolan di bifocaccio-nya fungsinya untuk iritan atau reseptor batuk. Nah, untuk vaskularisasi di sini ada dari arteri tiroidea, ada vena laringea inferior, dan juga nervusnya dia ada yang simpatis, ada trunkus simpatikus sama nervus vagus buat yang parasimpatis. Nah, kita lanjut ke bronkus. Nah, bronkus ini dia itu lanjutan dari trakea tadi ya. Nah, bronkus ini dia ada 3 bagian, ada bronkus primarius, secundus, sama tertius. Nah, pertama bronkus primarius. Nah, bronkus primarius ini dia akan terbagi jadi 2, yang kanan sama yang kiri, dexter et sinister. Nah, yang kanan itu dia akan lebih pendek dari yang kiri, dan juga dia akan lebih panjang, lebih lebar, diameternya lebih besar, juga dia akan lebih tegak gitu loh, lebih tegak. Nah, sedangkan yang kiri ini dia akan lebih panjang, tapi lumennya akan lebih sempit, atau diameternya akan lebih sempit, dan dia letaknya tuh lebih datar gitu loh daripada yang dexter tadi. Nah, yang kedua ada yang sekundusnya. Nah, yang sekundus ini kita dari yang kanan kiri ya. Nah, yang kanan dulu, dia ini punya 3 lobus ya, punya 3 lobus. Terus hilumnya itu masuk dari setinggi VT5. Nah, buat penamaannya yang pertama ada bronkus secundus eparterialis dan hyparterialis. Sedangkan yang kiri dia itu jumlahnya ada 2 lobus. Juga dia hilumnya masuk ketika pulmus tinggi VT6. Dan dia namanya dua-duanya secundus hyparterialis. Yang terakhir, tertius ini lanjutan dari secundus tadi, dia itu yang kanan punya 10 bronki, sedangkan yang kiri dia punya 9 bronki doang. Nah, untuk jalur pernafasan, yang pertama kan tadi dia masukkan udah sampai ke tertius, dia akan lanjut ke bronchiales. Nah, di bronchiales ini dia ada bronchus respiratorius atau kita sering nyebutnya. Nah, dia akan masuk ke ductus alveolaris. Dia akan masuk ke sini, habis itu masuk ke saccus alveolis dan ke alveoli. Nah, lanjut ke pulmo. Nah, pulmo ini dia punya yang pentingnya dia punya apex atau ujung, dan juga basis bagian bawah. Nah, di sini yang kanan tuh dia punya 3 lobus kan. Punya 3 lobus, lihat deh. Kayak nih, 1, 2, 3. Sedangkan yang kiri cuma punya 1, 2. Itu bedanya. Nah, lobus yang superior sama yang media tuh dia akan dibatasi oleh visura horizontal. Sedangkan yang media sama yang inferior akan dibatasi oleh visura oblik. Nah, sama kayak yang ini, yang superior sama inferior akan dibatasi oleh visura oblik. Nah, ini udah lah, ini sama kreatif, cuma ini lebih berwarna aja. Ini superior, ini media, ini inferior. Yang ini cuma superior sama inferior doang. Nah, terus dia tuh kayak di dalamnya tuh ada hilum nih, kayak yang masuk ke si pulmo tadi. Nah, di hilumnya itu nih, yang pertama ada esophagus. Terus ada juga buat vena. Terus ada juga buat aorta. Terus juga di sini ada buat arteri. Ini di sini masuk arteri pulmonalis. Terus di sini juga masuk arteri ini yang sinister, ini yang sinister juga sih sama. Terus juga dia masuk juga nanti vena. Terus ada bronkus juga di situ. Nah, lanjut ke pleura. Nah, pleura ini kayak dia tuh lapisan yang ngelindungin atau menyelubungi si pulmo tadi. Nah, pleuranya itu dia ada pleura parietal sama visceral. Nah, yang nempel banget ke pulmonya tuh namanya
pleura visceral. Sedangkan yang parietal tuh kayak luarnya visceral. Nah, di antaranya itu dia akan membentuk suatu ruangan namanya cavum pleura. Isinya tuh ada cairan serosa buat ya udah buat ngelindungin aja biar dia nggak gampang rusak gitu. Nah, gitu deh. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.